Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Untuk menyempurnakan rahmat Gusti Allah supaya menyempurnakan oleh rahmat Gusti Allah supaya maksudnya meruangan ya. Jelas maklum bahwa kita semua pernah mendengar atau mengetahui dari faedah-faedah yang diterangkan oleh para ulama, para kiai bahwa ada ceritanya orang yang amalnya banyak, yang amalnya sangat kuat mau dimasukkan surga, dan Allah mengajarkan masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Orang itu protes, bukan, tapi dengan amalku ya. Nah, akhirnya Insya Allah mohon mati neraka ya. Kenapa? Karena sebenarnya masuk surga dengan rahmatnya Allah. Nah, yang telah diproses dimaafkan, masuk surga dengan rahmat Allah ya. Terus ada yang tanya, jadi apa gunanya amal? Katanya masuk surga karena dikasihi Allah. Ya, termasuk daripada kasih sayang Allah itu kita bisa beramal. Sampai yang bisa ngaji, sampai yang bisa taklim, bisa silaturahim, bisa sholat, itu karena dirahmati Gusti Allah, disayangi Gusti Allah, diberi hidayah, beri taufik sehingga bisa jadi taat. Maksudnya antara amal dan rahmat Gusti Allah pasti nyambung ya. Jadi terus kita datang ke sini, kita mana ya, di antara benar ya, di antara pasti sampean pengen apa? Pengen oleh rahmatnya Gusti Allah ya, pengen oleh belas kasihnya Gusti Allah ya, pengen oleh belas kasih Gusti Allah ya, harus berarti oleh pengampuran Gusti Allah, oleh apa istilahnya, maafnya Gusti Allah dengan sholawat bersama dalil masyaallah alaihi marah sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita bersalawat kepada Rasul, maka Allah akan memberi rahmat berapa kali? 10 kali sebagai balasan setiap satu kali kita bersalawat. Nah, berarti rahmat itu usul untuk benar-benar dicari. Bahkan jika kita ingin menyatakan sesuatu, kita doakan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengkampanye dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih sayang lamun keterangan apa? Ar-Rahman Al-Mutim Bidako Ni'am Abijala Ni'am ya, memberi nikmat dengan nikmat yang nampak. Kayak apa? Bisa bilang itu nikmat. Maka Ar-Rahim Al-Mutim Bidako Ni'am itu nikmat yang samar, nikmat yang lebih sempurna. Sampai yang bisa bilang itu nikmat agung. Bilangnya lebih ado, ibaratnya nikmat Ar-Rahim ya. Sampai yang berakal itu nikmat, tapi akal cerdas itu nikmat tambahan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu memberi nikmat yang jelas, yang nampak. Ar-Rahim memberi nikmat yang lembut, yang tidak terasa, padahal itu sangat berguna ya. Seperti apa tadi? Akal itu nikmat besar, cerdas itu nikmat tambahan ya. Ar-Rahim bidako ni'am. Nah, itu diantara apa? Diantara faedah-faedah tentang rahmat Gusti Allah. Nah, dikatakan bahwa di antara kalimat Rahman Allah ya, apa dibaca mau awal ya Rahman Rahimin, itu faedah sangat agung untuk mendatangkan belas kasih Allah, bahkan mendatangkan apa? Pengabulan dari Allah ya. Dikatakan bahwa dahulu ada orang yang suka membawa orang lain ke tempat ke gurun tempat sepi. Ada
ada salah satu orang terjebak dibawa oleh orang tersebut ke gurun lamun yang tuang. Ternyata diketahui dalam gurun tersebut atau di tuang itu banyak mayat-mayat dan diketahui dan disadari bahwa itu adalah pembunuh. Nah, pengen dieksekusi, pengen dibunuh, wong sing kejebak gitu. Akhirnya dia menyebut ya Arhamar Rahimin. Terus nyebut mana ya Arhamar Rahimin. Nyebut mana ketiga ya Arhamar Rahimin, langsung datang orang yang berpakaian biru atau hijau, alhamdulillah salah, terus menembas orang yang akan membunuh tersebut. Selamat. Ternyata ditanya, siapa kamu? Saya adalah malaikat suruhan Allah. Ketika kami menyebut Arhamar Rahimin pertama, saya masih ada di langit. Ketika kami menyebut ya Arhamar Rahimin kedua, saya sedang perjalanan menuju bumi. Dan ketika engkau membaca ya Arhamar Rahimin ketiga, saya sudah datang langsung menebas orang yang akan membunuh kamu. Jadi anak karena anak apa yang bahasa jin, anak penunggu ya Arhamar Rahimin. Jadi ini kalimat yang paling agung di antara kalimat Allah yang agung saja nih. Nah, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu telah menyusun kalimat Ar-Rahman dengan qasidah atau dengan apa syahwat yang berhubungan dengan doa, berhubungan dengan permintaan maaf. Mau kita baca bareng ya, sampai baca bareng itu utama. Jadi mangga supaya dilancarkan, supaya dibaca bisa mendatangkan kemaslahatan baik dunia atau akhirat ya Arhamar Rahimin. Bahkan dikatakan siapa yang membaca ya Arhamar Rahimin 3 kali, maka penyeru akan berseru fas'al masyikta, mintalah semaumu, pengen apa bakal diberi Gusti Allah. Jadi ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Sebelum doa, sebelum meminta, maka ucapkan kalimat tersebut, insya Allah menjadi berkahnya doa tersebut ya. Kenapa? Karena itu adalah diantara wasiat-wasiat ulama, nama-nama mulia untuk jadikan wasilah pengabulan doa kita ya. Jadi sifat belas kasih yang kita cari, sifat belas kasih yang kita minta dari Allah dengan menyebut nama ya Arhamar Rahimin, dengan apa tadi? Dengan bersolawat, dengan apa tadi? Dengan amal-amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah lainnya ya. Sayang irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ya. Dan kita menyayangi apa yang ada di bumi, manusia, binatang semuanya, maka yang ada di langit, para malaikat juga akan menyayangi kita, mendoakan kita, dan akan apa? Memintakan ampun untuk kita. Jadi sifat kasih sayang itu termasuk cara ampuh, cara tercepat untuk oli dapat rahmatnya Gusti Allah. Jadi eman binatang itu bisa mendatangkan sayangnya, rahmatnya, ampunnya Gusti Allah ya. Yang Ghazali terangkan, pelacur sudah diterangkan ya kan, pelacur memberi minum anjing dirahmati Gusti Allah, diampuni dosa karena apa? Karena melas anjing. Siapa lagi? Bakal beli Imam Rafi'i, Imam ya apa? Imam Malik atau Imam Rafi'i, siapa? Sing ketika ada anjing berpenyakitan itu diurus Imam Rafi'i, Imam Rafi'i apa? Ramli atau Rafi'i itu anak anjing sakit, diurus itu kan diobati, lamun bahasa kena kan diperban terus kun adus banjur lagi 7 kali ngurusi setiap hari. So bayangkan ulama sibuknya ngajarnya tapi ngurusi anjing untuk nambah rahmat Gusti Allah, untuk nambah pahala Gusti Allah. Anjing si najis itu diurusi. Ada lagi salah satu syekh ulama ketika ada kucing tidur di bajunya,
ingin bangun, itu bajunya digunting, krek, digunting supaya apa? Beli ganggu kucing, barang kita anak kucing kan tendang, pengen oleh rahmat Allah bukan, ya. Sebaik mungkin kita melarang kucing, budi gotong, budi apa, terus ya bisa aja sampai ditendang atau dilempar, jadi kalau apa bukan ganggu atau najis apa silakan dikeluarkan, tapi dengan cara yang baik. Nah, karena apa? Karena beras kasih itu bukan hanya membunuh, itu bukan hanya makhluk yang baik, membunuhnya ada segala sesuatu yang terjadi dengan ciptaan Allah, bukan hanya orang, tapi ada hayawan, ada tumbuhan. Bahkan dalam keterangan apa? Inna Allah ta'ala ala kulli syai' itu terhadap pohon-pohon juga kita harus baik. Allah menghendaki berbuat baik terhadap setiap sesuatu, termasuk apa? Termasuk terhadap pohon. Jadi sampai yang manjuri wiwitan itu termasuk nama hadis ya, manjuri wiwitan bro. Jadi duduk sekedar pur-puran manjuri wiwitan sepagat ada nirami pohon termasuk amalan hadis. Inna Allah ta'ala ala kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu, termasuk apa? Menyirami wiwitan, ngurusi wiwitan, ya, manjuri wiwitan. Nah, jadi wiwitan hayawan, ya, akhirnya oleh rahmat Gusti Allah, akhirnya oleh kedudukan Gusti Allah, akhirnya dari wali, akhirnya hebat, gara-gara apa? Mau melasung kucing, anak si pelacur melasung kucing, kasih minum, akhirnya di rahmat Gusti Allah oleh hidayah manjur surga, ya. Imam Rifai atau Imam Romli atau imam itu gunting bajunya, ada lagi ngurusi anjing ya. Nah itu masalah hayawan, pribadian ya, pribadian manusia di samping berbatur terus aja asal seneng dewek gulunan ribut atau bersantri seperti warga, ada orang sakit dibiarkan, ada orang sakit ditelantarkan ya. Orang bersantri awal dijaga akhlaknya, jangan yang penting selamat dewek, war dewek atau enak dewek. Nah, ada santri kita yang lain yang lagi sakit, ya terus kasih minum diambilkan, yang kurang-kurang apa? Yang kurang-kurang tulisan atau nggak ngerti paham pelajaran dikasih tahu ini pelajarannya. Ya itu lebih lagi. Kenapa? Itu untuk menyelamatkan akhirat kita, untuk menyelamatkan dunia saja kita sudah mendapat kasih sayang Allah, apalagi menyelamatkan akhirat saudara kita dengan memberi ilmu mereka, memberi contoh yang baik kepada mereka, bisa ngajar-ngajar, bisa ngulang-ngulang, bisa mentawuru ya. Terus saja yang meronang atau beli, orang yang menjalankan atau tidak itu bukan urusan kita. Allah yang memberi taufik dan hidayah. Apa? Itu hukumnya fardhu kifayah. Ka amri ma'rufin wa nahyil munkari wa in yadun lam yu'assari. Ya, karena agama sebagai kan orang kita ambil ma'ruf, memberi contoh kebaikan, menyampaikan kebaikan, nahyil munkar itu tetap wajib hukumnya, walaupun kita menyangka itu tidak akan diterima, tidak akan mereka menurut Allah seperti apa dulu urusan kita. Ya, jadi apa mau buat baik ning batur para santri ya, bahkan dikatakan ada orang sholat puasa dari kanjeng Nabi terus tapi menyakiti apa? Menyakiti orang lain atau mengganggu tetangganya, maka Nabi mengatakan dia di neraka. So perkerjakan apa? Perhatikan, sholat puasa benar tapi dia menyakiti. Jadi urip bukan hanya sholat dan puasa, urip bukan hanya hubungan karo Gusti, tapi sayang, eman, peduli, menjaga perasaan itu kudu dijaga. Kenapa? Itu bakal dihitung. Semua lemah maju neraka. Pribadi lamun sholat lebih jelas, puasa lebih jelas, tapi sekarang kayak mau orang gereng-gerengan baik musik kejedar-jedar baik nang dia turu tetangga udah ngomong cekakakan ya laka peduli ya. Nah jadi kan kudu dikoreksi
Kita urip bukan tentang diri sendiri, kita urip bareng-bareng. Nah, jadi ini kudu diperhatikan. Sayang ning batur. Apa maning awak deh? Awak tuh ya. Sayang batur ning awak tuh juga kudu sayang. Pribadi maksudnya ya aja sampai awak tuh disiksa. Jangan sampai awak tuh di neraka. Jadi apa? Ya jangan menjerumuskan diri ke maksiat. Jangan santai dengan kewajiban. Ngomongnya sayang pada diri sendiri, ngomongnya menjaga awak dewek. Sampai apa? Tuku sabun yang mahal-mahal, beli alat kosmetik, ya apa? Zaman sekarang laki-laki yang nganggo apa? Pembersih rai, krim, masya Allah, emang rai, tapi menjerumuskan mukanya ke api neraka. Ya bohong. Berarti bukan sayang pada diri sendiri. Sayang sama anak istri, membiarkan mereka maksiat, ya tidak digondokkan atau tidak diajikan. Oh, jadi sayang itu kudu sayang sesuai dengan syariat, kudu sayang karena nafsu, ya sayang karena nafsu. Yang penting anak senang, dupai motor tanpa diawasi, dupai kamar tanpa diawasi, tanpa dibongkar tubuhnya, itu bukan sayang. Ya, awas, itu adalah tuntutan yang akan menjadikan kita menyesal. Jadi hati-hati. Ya, jadi kudu sayang senyata, sayang sesuai dengan syariat, sayang sesuai dengan akhlak, sayang sesuai dengan perintah Gusti Allah. Ya, sayangnya awak dewek, sayangnya anak, sayangnya keluarga, ibu kudu sesuai dengan ilmu. Ya, sayangnya malah sesubuh endabel masih ngantuk, itu bukan sayang berarti. Biarkan aja main-main, padahal tidak memperhatikan waktu sholat itu kudu sayang arahnya. Ya. Jadi sayang si ngaco. Jadi mari kita cari rahmat Gusti Allah dengan apa? Mengamalkan irhamu man fil ardh, menyayangi apa-apa yang di sekitar kita. Ya, paham sih? Paham dengan sih? Hah? Paham? Wes takon. Ya, jadi semoga yang disampaikan bisa merubah kita sehingga kita bisa apa? Bisa jadi wong sing disayangi pangeran. Ya. Sampai kita sholawatan, kita apa namanya majelisan, kita sholat, kita apa, tapi tidak sesuai dengan akhlak apa? Menyayangi yang ada di bumi. Ya, bantu mereka, jangan minta jasa tapi berjasalah. Semoga disampaikan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.